cek otak ibu seger tidak gitu ya. Mulai ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kiri jangan ya. Sekarang sebelah kiri ya. 1, 2, 3 mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Luar biasa ya. Sebelah kiri walaupun agak sedikit ya, sebelah kanan banyak. Sebelah kiri walaupun agak sedikit. Alhamdulillah Bu, energinya bagus ya. Itulah Bu, sebelah kiri ini ya. Itulah suara jatuh cinta. Sebelah kanan dia lulus gitu kan. Benar apa? Itulah Bu. Suara lomba hula hula kira-kira hutang itu ya sing semangat ya kenal ayat tagihan di akhirat makin gini Bu ya. Tadi Bu ya, saya masih dengar ya, alhamdulillah. Harusnya ada hams Bu, ya. Hams itu keluar udara dari mulut. Satu dari, ya. 1, 2, 3 sebentar. Angsul. Ya. Yang bau jengkol, yang bau sebelah, macam-macam. Ibu harus di sini Bu. Jadi kalau Ibu alhamdulillah ya, celaan buat Allah. Ya. Tapi kalau Ibu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita harus dilatih. Ibu ayo katanya dua, baik. Berikan poin. Ayo. Sah, katanya. Siap. Ayo. Ke sini aja. Apa? Oh, bebas. Kalau di depan, enggak. Saya berikan poin. Dia yang mengucapkan alhamdulillah. Wah, Bu, wali kumaha. Ya. Ibu, ya, satu, ya. 1, 2, 3. Ya, kemudian 1, 2, 3.
Sekarang Ini satu lagi ya. Iya. Ya, sekarang namanya gitu ya. Jadi ibu harus berubah. Ibu-ibu kumaha agama? Alhamdulillah. Kenapa berubah? Alhamdulillah. Ibu-ibu kumaha agama? Datang kumaha agama? Alhamdulillah. Gimana, Man? Bagus, sekali lagi. Alhamdulillah. Saya lihat kita kemana, Man? Alhamdulillah. Ibu kemana? Alhamdulillah. Menikah ya? Itu aku. Ya. Satu, gimana sehat, Bu? Alhamdulillah. Sekali dulu, Mas ya? Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi harus berubah ya. Kemudian yang dialog ya, ghairi penggoyir. Jadi ibu bumi di mana? Jawabnya, bumi Abina di dalam. Ya, kita ibu mah jangan menyebut di dalam itu. Ibu bumi di mana? Ibu bumi di mana? Kalau itu ibu bumi di mana? Kita masukkan nanti yang mahal. Ibu bumi di mana? Ya Bu ya. Ibu tahu tidak Bu wasiat Rasulullah apa? Ada sahabat Rasulullah. Ausini. Ya Rasulullah, aku minta nasihat. Di yang lain, aku minta wasiat. Ya, dia sama ya nasihat dan wasiat. Ya. Ausini ya Rasul. Kemudian jawabnya apa? La tambah. Ya. Kemudian ausini. Berkali-kali minta kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan nasihat. Jawabnya apa? La tambah. Minta lagi ausini. Berilah aku nasihat. Jawabannya la tambah. Siapa ibu-ibu yang dari rumah pagi tadi sempat marah-marah? Nggak bangun dan kurang kali marah-marah dulu siapa? Nggak bangun dan bapaknya lagi dijajah usaha. Ya. Tahu tergaduh bapak. Ingat dengan beragamnya. Ibu sana sama titipan hijau. Betul. Ibu ya, luar biasa perintah takdir. Kenapa anak kita punten ya, IQ-nya kurang gitu ya, susah hafal, cepat pohon gitu ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara pola asuh. Pola asuh apa? Pola asuh yang salah. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya agar apa? Agarlah tadoh. Karena ketika ibu sering marah-marah, ya, mau bangun tidur, jujur lalu, adan subuh, ya, terus putra ibu nuju bobo, ngagugahkan itu mana? Katanya ngagugahkan itu.
Mandi mama. Bangun. Bangun. Gitu ya. Ayah gitu. Bangun. Ayah gitu. Kemana? Bukan ke ayah mana? Ayah kan. Kemana aku yakin kurang kali. Kurang kali. Alhamdulillah. Kamu terbuka baik. Enggak ya. Terbuka kayaknya. Ibu jujurnya itu ya, kita membangunkan anak ya. Awalnya kan, bangun. Mau bangun lagi? Nah ini bangun kene, kene bangun. Jika bapak belum gitu. Nah, itu kan Bu, berarti ibu mengawali ya, mengawali kepada anak dengan apa? Marah ya. Kemudian setelah marah ya, sudah bangun dia sholat. Hal yang tiba nyuruh anak kita mandi. Ibu setelah marah-marah nyuruh bangunin, kemudian anak kita susah mandi, ibu nyuruh mandinya juga. Dede mana dia? Gitu? Mandi atau gitu? Ya, marah-marah lagi tidak? Marah. Ya. Kemudian, ya, setelah marah-marah tadi, nyuruh makan. Nyuruh makannya gimana? Iya, lu ideal lagi. Tuh saya seperti itu. Makan dulu nak, kasihan. Kalau cicing, Ya udah diamin aja. cicing ini, Kakak bergantung aja. buat tidur masih tidur. Biasa ada tidur. Ya, Bu ya, kan kita mau makan. Dia mau makan, susah makan dimarahin tidak? Marahin. Terus dia sudah makan, Bu ya. Ibu marah-marah sudah makan. Dia mau sekolah. Ketika mau sekolah minta uang dulu sama ibu. Dia makan gitu. Jujur. Wah, mau ke 50.000 aku mah. Amak gitu. Bu ya, ibu marah-marah. Ya. Setelah ibu marah-marah lagi, anak belum pulang. Ya, anak ditelepon tidak. Teleponan kumaha kalau anak telat pulang. Jujur, ibu harmonis atau marah-marah lagi? Marah-marah. Ya. Kemudian anak susah tidur, ibu gimana? Kayaknya kita bobo, untuk bobo lalu sesuatu Hanya udah pendek. Pendek satu kan, apa ya Bu? Ya, ibu ya, kita marah-marah terus. Jadi si anak itu, ibu ya, kalau lagi tidur itu sebetulnya harus dalam keadaan senang dan dalam keadaan bahagia. Kalau ibu, anak kita tidur dalam keadaan setelah dimarahi sama orang tuanya, efeknya luar biasa. Ya. Kepada apa? Kepada otaknya juga kepada kesehatan tubuhnya. Ya, kita bahas dulu ya. Ini akan apa? Ya. Anak itu akan mengalami kemunduran atau penurunan imunitas tubuh. Jadi imunitas tubuhnya itu bisa menurun, Bu. Gara-gara apa? Gara-gara ibu marah-marah terus. Apakah berpengaruh tidak terhadap ibunya? Tinggal kan pengaruh ke ibu imunitasnya turun ya? Tinggal itu lagi. Kan mau beja-beja. Karena beja-beja yang apa? Mana yang
imunitas tubuhnya turun kaki nambah nungajina nanggung jalan. Bu, kalau imunitasnya bermasalah, ya. Kalau dia saya ada pasien, dia itu sering mengalami stres. Ya. Stres gara-gara banyak pekerjaannya, sehingga tidak bisa tidur. Ayah ibu stres gara-gara nggak duit. Gara-gara tidak punya proyek. Iya, saking banyak proyeknya tidak bisa tidur bu setiap malam. Takut apa? Takut tidak bisa memuaskan konsumennya. Yang terjadi apa bu? Dia memiliki autoimun. Ya. Autoimunnya apa? Menyerang matanya. Sampai apa? Matanya tidak bisa melihat. Itu gara-gara apa? Autoimun. Ya. Tidak bisa. Di sini, ibu jujur bu. Siapa di sini yang mudah tidur? Itu. Ayo ngaji ke, masalah ya. Ibu mudah tidur. Antum tidurnya jam 12 lah, sering jam 12 jam 11 itu. Oh, ya. Terakhir jujur ya, saya pergi GSC dihudangkan gitu. Ya. Jadi ini ya. Waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa. Ya. Jadi malam itu harus dijadikan sebagai tempat istirahat untuk apa? Tidur. Ya. Tapi bermasalah juga bu. Kalau ibu tidurnya setelah memarahi anak itu bermasalah tidurnya. Anak juga bermasalah. Ibu punten jujur banyak sahabi dia lamun pasea jeung bapana tidurna ka tonggong-tonggong. Ayo deh. Ibu pun pasea tidur jeung bapak ya. Sebelum tidur pasea aja tonggong-tonggong. Jujurlah, ibu hoyong naon ka bapak? Hah? Ayo dulu. Ayang ngambut, ayang ngambut jujur, ayang ngambut, saya ayang ngekek kacung, saya ayang ngejeh ya. Ibu bahaya, itu dalam hidup. Kalau ibu tidur ya, dalam keadaan itu merusak sangat-sangat dan organ-organ tubuh. Kenapa? Karena ibu tidurnya dalam keadaan tegang. Punten bu, kalau ibu lagi marah-marah sama ayah, sama bapak, ya, tibrak turun. Ya. Ibu tuh tibrak. Bapaknya tibrak ke? Tibrak. Punya saking tibraknya kan, ayo nu usia kilo mah kayak kata. Kita 30 tahun bapak, mau 40 tahun caranya. Anu 30 tahun ya. Siapa yang kade? Kayak mau panggil itu RT RW, terus dipanggil dong. Terjadi semua. Ya. Bu ya. Jadi bahaya bu. Ya. Jadi usahakan ibu atau bapak atau anak tidur itu dalam keadaan bahagia. Jangan sampai
tidur itu dalam keadaan marah-marah. Ya. Jadi kalau tidur dalam keadaan marah-marah, ya, ibu sakit. Ya. Kenapa? Karena otak banyak mengeluarkan hormon kortisol. Ya. Ketika hormon kortisolnya banjir lagi tidur, boleh jadi ibu bisa terkena diabetes. Ya. Kenapa? Saya jarang makan yang manis-manis. Ya. Tapi bu, kortisol kebanyakan itu menyebabkan salah satunya diabetes. Ya. Kortisol kebanyakan menyebabkan apa? Menyebabkan ibu, ya, pompa jantungnya kurang sempurna. Jadi betul tidur itu harus apa? Dalam keadaan. Saya tanya ibu, ya, ibu sering tidak kepada Allah, ya Allah, nuhun bisa, saya sangat puas, saya sangat bahagia ya Allah, saya sangat bersyukur. Jujur, sering tidak? Jangan. Ya. Jadi ibu ya, tiap beres sholat sebelum tidur, bangun tidur, bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, saya sangat bahagia. Kalau ibu sering itu, ya, ibu akan sehat. Kenapa kita kalau disakiti, ya, seringnya itu ingat terus? Tadi, ya, karena kebanyakan hormon kortisol. Ya. Caranya untuk menghilangkan hormon kortisol salah satunya tadi, ibu, latihan sama saya. Ini tangannya. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya sangat puas, saya sangat bahagia, saya sangat senang ya Allah, saya sangat bersyukur ya Allah. Ibu harus gitu ya. Ya. Karena kalau ibu jangan seperti itu, yang diingat ibu adalah keinginan yang belum ibu dapatkan. Kalau keinginan yang belum ibu dapatkan terus-menerus hadir ke otak ibu, ya, ibu akan kehilangan rasa syukur. Jadi kalau ibu ingin rasa syukur yang pertama, biasakan bu, ya, ya Allah, kami biasa ibu bagi nangis. Ibu bak ya. Ibu dalam sehari jantung itu berdetak kurang lebih hampir lebih dari 100.000 kali. Saya percaya, lanjut. Lu percaya? Lebih dari 100.000 dalam sehari jantung itu berdetak. Lanjut. Saya percaya. Ya. Saya percaya, lanjut. Kalau tak percaya, mama ibu datang ngaliran lah. Ibu saya tanya, terasa tidak 100.000 kali? Ya. Jantung itu berdetak terus, terasa tidak sama ibu? Terasa. Kalau terasa bisa hitung 100.000 kali. Siapa yang ibu terasa tadi? Tuh langsung tumpul. Ibu itu tidak akan terasa. Kalau terasa, ibu sakit bu. Ya. Ada saudara saya terkena jantungnya, ya. Sakit luar biasa bu. Sehingga apa? Punten bu, saat duduk saja sakit, tidur saja rebahan sakit bu. Yang masih mending itu berdiri. Jadi tidurnya sambil berdiri. Ibu di sini ada yang pernah tidur sambil berdiri? Tolong bu.
Kating abdi abdi. Nu mana tuh, nu kerudung na cengsol. Langsung dilereskeun. Buya, ibu berapa harga itu? Berapa nilainya? Ibu kemarin ya, saya punya saudaraku di Jakarta. Sebelum Idul Fitri, dia itu masuk ke kamar operasi, bermasalah di jantung, ya, bermasalah di pencernaan. Di operasi terakhir kemarin berapa? Habis 800 juta. Kemudian ya, seminggu kemarin saya Ahad ya kemarin saya datang ke rumah sakit nengok lagi. Ya. Yang terserang apa? Sekarang yang terserang paru-parunya. Asalnya dari TB, kemudian jadi TBC. TBC itu menyerang seluruh organ tubuh, virus-virus. Itu Bu, dia di ICU ya. Sehari itu ya, kurang lebih 5 juta. Kemudian kemarin kita harus dibeli dulu katanya alat untuk bernapasnya berapa? 30 juta ya. Ibu yang napas sakit harus sakitnya luar biasa. Saya tanya di sini, ibu ada yang sakit tidak bernapas? Ibu napas itu terasa tidak jujur? Tidak. Kalau terasa itu pasti sakit. Sabar apa awasnya? Kemarin karena kata dokter ya, kata dokternya itu, ini bapak terkena TBC. TBC itu bisa nantinya ke tulang, ke seluruh organ tubuh, ya, bisa rusak tubuh semuanya, bahkan bisa jadi keropos. Kata dokternya itu seluruh keluarga yang ada di dalam rumah itu harus dicek. Kemudian ada susternya bilang, sama sekali susternya laki-laki ya, bilang, aduh, kumahanya makanya abdi cenah sok nuang mamuna, nah sok dalam balik cenah sok ngesak, kok abdi teh dituang, gitu. Ya, jadi sekeluarga harus dicek, takut terkena TBC. Kemudian saya juga bilang, ada di dekat rumah saya. Ayah, betul ya, tukang bakso. Ras tuh abdi teh ditaruh kemana dia tukang bakso terus jalan di kukus, kunaon TBC. Makanya abdi sok teh bakso. Kan Bu ya, itu kan harus higienis Bu. Ya. Jadi ada cara Bu, agar kan kita juga keampal punya udara kantor sehat kan kita tidak ampal ya. Jadi saran saya ibu pakai minyak zaitun ya, minyak zaitun khusus obat itu akan membunuh kuman bakteri Bu ya, ya seperti TBC dan lain. Dan ini pernah saya uji cobakan ke pasien saya COVID ya. Alhamdulillah dia rajin yang rajin aku sebelum terjadi COVID itu rajin, alhamdulillah tidak terkena COVID. Kemudian ada pasien saya yang terkena COVID, saya kasih itu alhamdulillah cepat sembuhnya. Ya. Nah, jadi harus dijaga tuh, ya. Jangan sampai kita nunggu sakit dulu. Ya. Gimana kita? Ya harus dijaga. Oh, ya. Ya ini Bu ya, yang obat yang ya. Wati zaitun ya. Waknya kan di kosan itu disumpah oleh Allah. Kata Imam Fahrawi, sesuatu yang disumpahi oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Ya. Saya ulang lagi ya. Kenapa Fir'aun menganggap dirinya Tuhan? Kenapa? Betul. Karena Fir'aun itu tidak pernah sakit. Siapa di sini yang tidak pernah sakit ngecung? Ngecung, tidak pernah sakit, mencret ketara, bahkan hidup ketara. Ayo ngecung, gunung ngecung ketara, mu'awun. Ya. Jadi Bu harus ya. Nah, ini Bu ya, zaitun juga mencegah kita terkena stroke. Ya. Gejala stroke sering kesemutan, sering pusing sebelah. Ya.
Salah satunya juga zaitun itu mencegah kering. Lebih baik Bu mencegah sebelum terjadi. Yang sehat juga harus ya. Yang sudah terjadi apa lagi? Gitu ya. Karena ini apa? Disumpahi orang. Allah itu jarang bersumpah dengan ciptaannya. Kenapa zaitun disumpahi? Ya karena manfaatnya luar biasa. Ya. Kita lanjutkan ya. Tadi saya sampai mana Bu? Mana tadi? Bu Aun. Bu, sebelum saya teruskan ya, Ibu di sini ingin awet muda tidak? Ya. Kan saya lihat di sini ada pintunya ke bawah, ada yang mana dapur itu kan. Ya. Jadi salah satu cara agar ingin pipi Ibu naik lagi, naik ke atas, bisa Bu. Itu harus latihan. Lagi ini Bu. Oh, ini. Oh, ayo. Kira deh. Lalu, ya. Ayo. Apa? Betul. Benar dia. Siapa yang tidak ada lidahnya di sini? Ada. Kan? Ibu tinggal ya. Lidahnya ke depan ke kita. Oh, Ibu tapi seri lah, tapi seri. Katanya lain mana ngomongin, mana nunter, mana ngehejo, katanya ya. Nah, Ibu latihan yuk, berbarengan ya. Ini dulu. Lidahnya ke depan kan? Ya, lidah ke depan kan? Ya. Ke ini Bu, ke gigi Ibu bagian depan yang atas. Putar searah jarum jam 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo berapa kali? 9, 10. Dibalikin ya, dibalikin. 2, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Ibu harus latihan yang beres sholat ya. 10 kali saja ya. Nanti Ibu naik ini Bu. Dan ini juga Bu, mencegah apa? Mencegah gagal pasif. Abi banyak kedatangan pasien ya. Salah satu terapinya ya. Saya ada waktu 2 menit lagi. Nanti kapan-kapan ya, kapan-kapan saya lanjutkan ya. Efek terhadap otak ketika Ibu marah ketika anak sedang makan, efek terhadap otak dan terhadap fisik, efek Ibu marah ketika apa? Ketika anak sedang tidur, mau tidur ya. Efek ketika Ibu marah kepada otaknya ketika anak akan berangkat sekolah ya. Itu ada penelitian itu seperti apa? Kapan-kapan kita sampaikan ya. Ibu latihan dulu selama mulut ya, agar terhindar apa? Terhindar gagal pasif. Ya. Kalau 2, 3, A, I, Ibu tahu. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Ya, alhamdulillah. Ya, anak ompong lagi. Kenapa dengan anak ompong itu? Tapi doang ya Allah, ibu-ibu lansia ngomong dia sih kemudian begini. Hanya dibalikin ya. Ini juga Bu, biar otaknya terhindar dari stroke ya. A I U E O. Benar? O E U I A. Mulai. Ya, Ibu jadi dibalik itu 10 kali, terus dibalikin. Ya. Kalau Ibu jadi E U I A itu kan yang kelewatan, itu ada masalah ya. Ada penyumbatan di otaknya. Ya. Jadi itu salah satunya cara seperti itu Bu ya. Agar apa? Agar Ibu dilatih ya, tidak terkena stroke, juga tidak terkena apa? Gagal pasif.
Ya. Jadi saya sarankan itu ya. Siapa yang di rumah ada apa? Ada saudara yang stroke kan? Ada. Ibu. Jadi caranya gini. Apa pasien satu apa? Terakhir ya. 2 menit. Lagi. Saya juga pernah menangani kelas 6 SD stroke. Gara-gara apa? Sering dimarahi oleh ayahnya, ya. Sering dipukul. Ya. Jadi hati-hati, ibu tidak boleh ya, memukul anak ya, dan marah-marah kepada anak. Kayak itu Pak, Diki ibu. Tadi. Ibu sok, ibu gitu. Ibu tidak ada kayak balannya. Kayak itu gitu. Ayo, langsung. Diracak. Ya. Kalau saya untuk tarik pin, beli tali pegang. Diracak tuh dari atas ke bawah. Lihat. Ya, di sini. Dari ini ke bawah. Salah mengenai menjimat. Kita menjimat. Itu nomornya. Nanti kapan-kapan. Nanti kapan-kapan saya kasih tahu tekniknya. Ini juga tidak hanya pada pasien yang telah terkena stroke, orang yang sehat juga harus agar apa? Terhindar dari stroke. Sekali lagi punten, pilih ayat tali etana pegang untuk menyalahkan Nabi. Salahkan ngacaknya. Ya. Itu saja. Salam bagi dalam tariknya. Berdoa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah wa la astagfirullah. Yang muslimin sunnah wa mu'minina sallallahu alaihi wa sallam. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad ya Allah ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Ya Allah, gerakan kami semua pada tempat yang kau cintai dan gerakan kami dari mula-mula dosa yang kau benci. Jangan biarkan nafsu kami memilih, karena pastilah yang batil, karena pastilah ia akan melakukan kesalahan, karena pasti ia akan melakukan keburukan. Jauhkan kami dari hal tersebut. Ya Allah, yang susah, yang terbaca, yang kerja, yang sudah saya Islam, yang saya sekeluarga, yang bersama Ustaz Nevi, keluarga, juga bersama Terapi, juga bersama Teanis, keluarga, juga bersama semua yang hadir di majelis kali ini, juga seluruh pasien saya Islam, juga seluruh tenaga pengajar, tapi juga saudara kita di Palestina, juga di tempat lainnya. Ya Allah, mudahkan mereka semuanya untuk selalu mendapatkan ampunan dari-Mu. Mudahkan mereka semuanya bersama sholat semua waktu di masjid berjamaah, salam seperti Nabi Dawud alaihi salam, salam seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat tahajud di setiap malamnya, salat Tuhan setiap malamnya, salat detik yang berzikir kepada Allah, siap saat sholat kepada Rasulullah, dan siap waktunya seluruh isi dan menghafalkan Al-Quran, sehingga Engkau kelompokkan kami juga mereka pada kelompok orang yang hafid Al-Quran 30 juz, 30 akhlak sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kami, untuk mereka semua yang sedang sakit, ya Allah berikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesulitan rezeki, lapangan rezekinya, yang sedang terlilit tentang piutang, bebaskan tentang piutangnya, yang sedang tertimpa musibah, memberi segala kesalahan dan hilapan-hilapannya, yang sedang berusaha sedang berikhtiar, lancarkan segala usaha-usaha dan ikhtiar-ikhtiarnya, yang minta keturunan, ya Allah berikan keturunan sesuai dengan yang diinginkannya, yang dalam perjalanan selamatkan perjalanannya, dan yang masih dalam kemaksiatan juga berserikat, sadarkan dengan ketapaan, dan yang terkena pemurtadan, sadarkan dan kembali ke dalam jalan agama Islam, dan khususnya juga yang sedang tertindas, ya Allah menangkan perjuangannya hari ini juga bagi susah untuk Palestina. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah berikan rezeki kepada kami semuanya, sehingga di bulan ini segala utang-piutang kami semuanya dilunasi, dan di bulan ini pun kami semuanya dapat melakukan ibadah umrah, dan di tahun ini pun kami semuanya dapat melakukan ibadah haji, dan di tahun ini pun kami semua dapat menyembah
boleh berkorban di setiap Idul Adha. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa mahawin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan indal lisan. Amin. Amin ya Allah ya amin. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi saya. Dan kita akhiri dengan doa kepada Tuhan tulis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu punya tetangga, punya saudara, khususnya yang mau sekolah kemudian tidak berkemampuan, ya bisa dipanggil aja, insya Allah Bu ya, disekolahkan. Kalau dia ingin sampai perguruan tinggi juga insya Allah dikuliahkan sampai perguruan tinggi. Dulu beritanya ibu-ibu ya, kalau ada tetangga atau saudara yang mau bermukim dipanggil aja ya, saya persilahkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.